Nah, jadi kita lihat undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak berlaku atau mungkin bukan tidak berlaku ya. Jadi selama isinya tidak bertentangan dengan 2003 dia masih tetap dipakai. Jadi kalau dibilang tidak berlaku mungkin kita rubah saja ya, jangan dibilang tidak berlaku, tetapi yang bertentangan dengan Undang-Undang 17 2003 dia tidak digunakan. Nah, ini saya sebenarnya yang saya ambil di sini adalah tentang Undang-Undang 17 yang saya ambil adalah tentang yang berkaitan dengan pengaturan obat. Jadi berlaku gitu ya, mungkin tentang kesehatan berlaku selama tidak bertentangan. Nah, itu kalimatnya sih di situ ya, dengan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 17. Jadi apa? Sebenarnya buku pintarnya tentang kesehatan itu adalah Undang-Undang 17. Inilah yang mengatur tentang kesehatan. Jadi inilah pegangan kita, inilah buku pintar kita. Ya, jadi ini nanti tolong ya, siapapun nanti yang tidak on cam ini nanti kamu semua on cam. Kalau kamu tidak on cam maka nanti dianggap kamu tidak hadir. Walaupun nanti kuisnya ada, tidak hadir dianggap. Jangan nggak on cam. Nah, nanti Korta akan mencatat kamu nih yang tidak on cam ini. Ada beberapa yang nggak on cam ini. Kenapa kok nggak on cam ya? Ya, jadi buku pintarnya tadi Undang-Undang 17. Nah, di dalam Undang-Undang 17 ini ada beberapa terminologi yang berkaitan dengan obat. Nah, jadi yang pertama kita lihat tentang perbekalan kesehatan. Jadi itu apa perbekalan kesehatan? Itulah definisi resminya ya, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk upaya kesehatan. Jadi kalau nanti kita bicara alat kesehatan, obat, kemudian ada kaitannya dengan kosmetik, misalnya ada kaitannya dengan yang obat bahan alam, apa semua itu disebut apa? Besarnya adalah perbekalan kesehatan. Nah, baru kita akan lihat sediaan farmasi. Apa itu sediaan farmasi? Obat bahan alam termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Nah, tolong dipahami. Jadi istilahnya sekarang sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 bukan obat tradisional ya, tapi obat bahan alam. Jadi tolong diperhatikan benar. Di habis ini nanti kata tradisional itu di dalam Undang-Undang 17 sudah diganti dengan obat bahan alam. Jadi tidak dikenal lagi di terminologinya di 17 2023 itu obat tradisional. Jadi obat bahan alam. Nah, termasuk obat bahan alam, bahannya kosmetik, suplemen dan obat kuasi. Nah, kosmetik itu dimasukkan sediaan farmasi, tapi makanan minuman bukan sediaan farmasi. Alat kesehatan juga bukan sediaan farmasi. Jadi tolong di terminologi ini, pengertian ini dipahami ya. Ya, apa itu sediaan farmasi? Obat termasuk bahannya, obat bahan alam termasuk bahannya, kemudian kosmetik, suplemen. Nah, suplemen ini vitamin-vitamin semua apa dimasukkan sediaan farmasi. Tetapi kan suplemen itu vitamin apa semua itu bukan obat ya, suplemen. Jadi
Vitamin itu bukan obat. Kemudian obat kuasi. Nah, obat kuasi itu obat untuk mengobati penyakit-penyakit ringan ya. Jadi misalnya kalau kita bicara salep-salep, krim, minyak angin, kemudian nanti ada krim-krim untuk menghilangkan rasa sakit, pegel-pegel. Nah, itu obat kuasi namanya. Jadi tolong langsung dihafalkan, jangan nanti tidak ngerti kalau orang bilang obat kuasi itu apa. Kemudian, nah, alat kesehatan. Nah, ini undang-undang ini dijelaskan. Yang penting di sini adalah dia bukan termasuk obat. Nah, dia tidak termasuk sediaan farmasi tadi. Dia tidak termasuk bahan obat, mengandung bahan obat. Ini bisa saja instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, regen-regen, termasuk nanti bahan-bahannya yang atau sejenis yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, tapi bukan tujuan pengobatannya. Kalau diperhatikan tujuan medis, jadi dia memang untuk tujuan untuk meningkatkan kesehatan iya, tetapi bukan sebagai obat dan tidak mencapai kerja utama. Nah, tolong diperhatikan. Dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi. Jadi dia tidak dikenal dengan farmakokinetik, farmakodinamik, tidak. Jadi tidak melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme. Jadi dia tidak di metabolisme, di hati, di metabolisme, di ya untungnya di hati ataupun nanti ada yang melalui apa ya di ekskresi melalui ginjal itu tidak, dia tidak terkait dengan itu definisinya. Jadi ini yang sudah komprehensif ya. Kemudian PKRT, nah perbekalan kesehatan rumah tangga. Tadi kalau kita bicara perbekalan kesehatan itu kan luas. Nah, kalau ini dipersempit perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi semua alat bahan dan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Pada kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah tangga. Jadi kalau tadi perbekalan kesehatan umum, PKRT itu untuk perbekalan kesehatan yang untuk rumah tangga. Itu ini definisinya yang resmi ya. Nah, kemudian apa definisi obat? Jadi obat adalah bahan, paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Coba lihat definisinya, kan lengkap sekali. Bukan berarti hanya bahan sintetis ya. Jadi termasuk juga produk biologi. Jadi nanti paduan bahan. Nah, jadi bisa saja nanti ini produk biologi itu termasuk vaksin dan sebagainya nanti di situ. Ya. Vaksin, serum, yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi. Baik dalam keadaan atau keadaan patologi. Jadi untuk diagnosis, pencegahan atau preventif ya, kuratif, kemudian rehabilitatif, sekaligus juga untuk meningkatkan kesehatan itu promotif dan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi termasuk obat. Ya. Nah, dulu memang tidak dimasukkan, sekarang sudah jelas ini dia adalah obat. Kontrasepsi itu untuk mencegah terjadinya pertemuan ya sperma dan ovum. Kontrasepsi itu adalah obat. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahan obat? Nah, bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Jadi bahan obat nanti bisa sintetis, rata-rata nanti bisa juga dari jadi ini
bahan yang berkhasiat ya, jadi agak luas ini memang kalau kita lihat begini. Artinya kalau definisi seperti ini ya bahan obat yang sintetis saja sebenarnya. Tapi bahan alam kan tidak termasuk sini. Jadi obat bahan alam nanti dia yang dulu dikatakan tradisional, nah, sekarang disebut bahan obat alam. Nah di sini. Jadi nanti ada kalimatnya. Tapi bahan obat, bahan yang berkhasiat yang tidak bahan berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat. Nah, maksudnya apa? Bahan yang berkhasiat itu misalnya nanti zat berkhasiatnya ya. Nah, sedangkan bahan atau tidak berkhasiat nanti yang kita sebut dengan vehikulum atau zat tambahan. Zat tambahan nanti ada dua lagi, zat tambahan yang memang dia membantu pembuatan obat. Tanpa itu tidak akan terjadi obat sediaan farmasi. Tetapi ada lagi nanti yang tidak berkhasiat yang memang dia bahan penolong atau bahan pelarut. Jadi agak berbeda. Yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai sediaan farmasi. Nah artinya kalau dari definisi ini kita jelas bahwa obat itu ada zat berkhasiat dan ada zat tambahan. Jadi kalau kita bicara tablet, tablet itu ada zat berkhasiatnya dan ada zat tambahannya untuk bisa dijadikan suatu obat yang memenuhi persyaratan waktu hancurnya, disolusinya, bioavailability-nya. Nah, semua harus memenuhi syarat itu kadang-kadang tergantung dari zat tambahannya. Jadi tanpa zat tambahan, waktu hancur kekerasan, itu rasanya, baunya, nah itu nanti ada zat tambahan. Zat tambahan ini ada yang tidak berkhasiat, tapi dia memang membantu kualitas dari obat itu. Nah, dia ada standarnya. Jadi nanti ada aturan-aturannya juga. Nah ini kan obat bahan alam tadi saya bilang. Kalau dulu disebut obat tradisional. Jadi mulai di 17 ini disebut obat bahan alam, bukan obat tradisional. Ya, jadi ini luas sekali ya. Yang bukan dari bahan kimia itu sebut obat bahan alam. Jadi bisa mineral, bisa hewan atau bisa juga dari tanaman. Jadi kalau kita kadang-kadang kalau obat bahan alam atau obat tradisional dulu disebut, kadang-kadang kita hanya berpikir adalah tanaman. Nah, jadi bukan, mineral juga bisa, dari hewan banyak juga kan gitu loh, ada yang dari kulit kerang, ada dari hewan-hewan yang lain, nah, banyak. Jadi itu semua adalah disebut obat bahan alam. Jadi jangan hanya berpikir tumbuhan ya, jadi bisa hewan, bisa dasar renik, bisa mineral atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran bahan tersebut. Memang telah digunakan secara temurun-temurun, itu dulu empiris ya. Kalau dibilang turun-temurun jadi berdasarkan dibuktikan dulu dengan pengalaman nenek moyang. Atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, bisa untuk peningkatan. Jadi kalau bicara pemeliharaan itu preventif, peningkatan itu promotif, pencegahan itu preventif juga ya, peningkatan promotif, kemudian pemeliharaan dan peningkatan itu bisa promotif ya, pencegahan itu preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan itu rehabilitatif. Nah, jadi ini bisa dibuktikan secara empiris dan atau ilmiah.
Nah, artinya kalau nanti maka nanti obat bahan alam ini dibagi 3 sekarang ini kategorinya. Jadi nanti ada yang disebut dengan obat bahan alam. Kalau kita di Indonesia nanti kita sebut jamu. Ya. Itu obat bahan alam yang lebih sederhana ya, jamu. Nah, baru nanti di atas jamu kita sebut obat herbal terstandar. Nah, di atas obat herbal terstandar itu yang disebut nanti ada obat fitofarmaka. Nah, jadi tiga jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, itu semua adalah obat bahan alam. Kalau obat fitofarmaka, dia sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinis. Jadi sebenarnya fitofarmaka itu obat modern, tapi bahan-bahannya tidak dicampur dengan sintetis. Memang bahannya bisa di mineral, bisa hewan, bisa juga tanaman obat, bisa campuran dari ketiganya. Nah, itu namanya fitofarmaka dan sudah dilakukan 4 fase uji klinik. Oke, sekarang itu tadi terminologinya dulu ya, supaya jelas nanti apa itu obat, apa itu obat bahan alam, apa itu nanti kesehatan. Nah, sekarang kita lihat obat. Nah, jadi obat itu ada 2 macam, ada obat dengan resep, ada obat tanpa resep. Nah, jadi ini terminologinya harus jelas sama kita sebagai nanti tenaga kesehatan. Jadi obat dengan resep itu harus diserahkan oleh apoteker. Jadi itu kewenangannya oleh apoteker. Itu obat dengan resep. Itu jelas diatur dalam Undang-Undang 17 tadi tahun 2023. Jadi itu terdiri dari apa? Obat keras, narkotika, dan psikotropika. Jadi itu 3 kategorinya obat dengan resep. Obat keras, narkotika, dan psikotropika. Kemudian obat tanpa resep itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Kalau kita jelaskan lebih lanjut kan, obat keras itu logonya apa? Yang kita sebut dengan lingkaran merah, garis tepi hitam, di tengahnya ada huruf K. Itu logo obat keras. Nah, kalau psikotropika logonya adalah palang medali merah, palang medali. Tapi dia beda nanti kalau logonya PMI kan dia lurus ya. Ini nanti ada lekukannya sedikit. Nah, itu bedanya di situ nanti logonya narkotika. Nah, psikotropika dia logonya ini masih tetap di logonya obat keras, tapi sebenarnya nanti logonya kalau mau dibuat ada, kalau itu di tengahnya ada huruf K, ini harusnya di tengahnya ada huruf P, tapi logo ini belum dirilis ya, belum dipastikan seperti itu. Kemudian kalau obat bebas itu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Sebenarnya dia obat keras, tetapi bisa dibeli tanpa resep dokter dengan aturan-aturan yang jelas ya, aturan yang pasti. Nah, ini mohon benar kamu hafalkan, kamu pahami dan kamu hafalkan. Jadi obat bebas itu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tapi dengan ada aturan-aturannya. Jadi aturannya apa? Pertama, dia harus diserahkan dengan brosur berbahasa Indonesia. Tidak boleh kita obat bebas ini kalau dia tidak brosur, tidak boleh berbahasa Inggris ya, brosurnya berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena cara pakainya diketahui oleh masyarakat itu
berdasarkan brosur itu, bukan dari dokter. Tapi kalau obat keras, narkotika, psikoterapika ya cara pakainya dan ini kan sudah dituliskan dalam resep. Nah, tapi kalau obat bebas tidak ditulis resep, masyarakat bisa membeli tanpa resep, tetapi harus ada aturan-aturan yang dipenuhi. Salah satunya tadi adalah brosur berbahasa Indonesia. Kemudian kedua ada tanda-tanda peringatan nanti P nomor 1 sampai P nomor 6. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Nah, termasuk logonya tadi apa? Obat bebas itu lingkaran biru, garis tepi hitam. Nah, obat bebas terbatas, dia lebih ringan lagi. Jadi lebih ringan dalam arti indeks terapinya atau dosisnya itu lebar sekali nih. Jadi memang lebih aman dia dibandingkan dengan obat bebas maupun obat keras, narkotika, psikotik. Jadi dia ini aman selama diikuti nanti aturan sesuai dengan brosur itu. Jadi aman karena apa? Dosisnya memang lebar, besar gitu. Kemudian efek yang merugikan ke masyarakat juga jarang dan tidak spesifik begitu ya. Jadi memang dia relatif efek sampingnya juga sedikit. Selama memang mengikuti aturan. Nah, ini logonya tadi lingkaran hijau. Kalau bebas biru, hijau, bebas terbatas, hijau lingkaran garis tepi hitam, kemudian lingkaran warna hijau ya. Jadi ini yang saya tadi sudah jelaskan di depan tadi, obat bahan alam, jamu, obat OHT, fitofarmaka, atau obat bahan lainnya. Jadi sebenarnya 3 ya, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Kemudian harga obat, kamu harus tahu bahwa harga obat itu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa pabrik obat itu membuat harga seenaknya, nggak boleh. Jadi dia harus ada batas atas harga eceran tertinggi obat harus dicantumkan dalam setiap kemasan obat itu, dituliskan di situ harga eceran tertinggi. Jadi apotek, toko obat tidak boleh menjual obat melebihi dari harga eceran tertinggi. Itu dikendalikan oleh pemerintah. Salah satunya pengendalian pemerintah itu apa? Jadi dia ada DON ya. DON itu daftar obat esensial nasional. Nah, obat DON ini ada semua di puskesmas. Sebenarnya DON ini memang jalurnya sebenarnya jalur pemerintah ya, tidak penyalurannya itu tidak ke masyarakat di apotek di mana enggak. Jadi dia ini memang banyaknya di puskesmas, daftar obat esensial nasional. Jadi supaya apa tadi, ini salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga juga, karena dia termasuk nanti kalau dibilang daftar obat esensial nasional harus tersedia dan terjangkau. Jadi harus tersedia dan terjangkau. Jadi ketersediaannya dijamin oleh siapa? Oleh pemerintah. Jadi setiap puskesmas harus ada daftar obat esensial. Jadi ada daftarnya khusus. Ini harus tersedia di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian memang harganya terjangkau. Nah, kalau kita melalui puskes, kalau memang BPJS dan sebagainya kan sudah jelas itu tidak membayar ya. Jadi dia melalui asuransi. Jadi tolong diingat bahwa harga obat itu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.
Kemudian sediaan farmasi tadi dan alat kesehatan. Jadi tolong benar-benar kamu pahami sediaan farmasi tadi baik obat, kemudian obat bahan alam, kosmetik, gitu ya. Kemudian tadi suplemen maupun obat kuasi itu tidak bisa beredar kalau tidak ada izin dari pemerintah. Jadi harus ada izin dari pemerintah baru bisa beredar di pasaran. Itu aturannya. Itu yang berlaku di Indonesia. Jadi pertama dia harus terdaftar. Siapa yang memberikan menilai terdaftar atau tidak terdaftar? Siapa yang memberikan nomor izin pendaftarannya? Dalam hal ini dikoordinasikan oleh Badan POM ya. Nanti Badan POM akan melakukan pengujian terhadap obat sebelum beredar. Apa yang diuji nanti keamanannya, khasiatnya maupun kemanfaatannya. Kalau tiga parameter ini sudah dipenuhi, baru dia nanti mendapatkan izin edar atau nomor pendaftaran. Nah, prinsipnya bahwa kamu harus memahami semua obat yang beredar di Indonesia itu atau sediaan farmasi yang beredar di Indonesia itu, kalau nanti dia diberi merek dagang harus punya izin. Tidak boleh tidak punya izin. Nah, kalau dia nanti tidak berizin menggunakan kemasan dan menggunakan merek tertentu, nah itu namanya nanti kalau obat itu nanti disebut obat palsu. Jadi tidak boleh semua obat, semua kosmetik, semua suplemen, semua obat kuasi, kalau itu beredar dikemas dengan wadah tertentu dan diberi merek, nah itu harus terdaftar. Jadi gimana Pak dengan obat tradisional? Obat tradisional juga tadi obat bahan alam atau obat tradisional ya dulu ya, obat bahan alam juga harus terdaftar selama dia tidak selama dia dikemas dan menggunakan merek tertentu, harus terdaftar. Harus ada izin edar. Kalau tidak, itu nanti disebut obat palsu. Kemudian di dalam sediaan farmasi, penandaan dan informasinya harus objektif, tidak boleh dilebih-lebihkan. Nanti seolah-olah nanti di situ ya, misalnya penandaannya atau etiket apa penandaan itu kalau orang awam kadang-kadang bilang etiket, aturan pakai dan sebagainya. Itu penandaan ya, informasi-informasi efek samping, khasiat, komposisi, itu semua penandaan. Nah, penandaannya harus objektif. Jadi jangan seolah-olah makan obat itu semua penyakit bisa disembuhkan. Termasuk nanti disebutkan efek sampingnya juga. Sebutkan juga kadaluarsanya. Obat ini tanggal sekian tidak lagi aman. Itu harus jelas ya penandaan dan informasinya. Kemudian tidak tadi. Jadi objektif memang benar-benar mengobati sesuai dengan hasil penelitian atau hasil ilmiah. Lengkap tadi ya, semua tadi ya, termasuk kadaluarsa, termasuk efek samping, komposisi zat berkhasiat dan zat tambahannya apa, kemudian efek samping apa, khasiatnya, khasiatnya apa, semua harus lengkap. Kemudian jangan melebih-lebihkan, atau menyesatkan seolah makan obat ini semua penyakit bisa sembuh, itu menyesatkan. Kemudian obat yang beredar di pasaran tadi harus terdaftar, tetapi bisa juga dicabut oleh pemerintah bila dia memberikan efek samping atau efek yang merugikan bagi masyarakat. Itu bisa dicabut juga, bukan berarti tidak kalau sudah dapat izin edar tidak bisa dicabut. Tetap obat yang beredar di pasaran itu tetap diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini yang bertugas, yang diberi wewenang untuk itu adalah Badan POM. Jadi dia
mengawasi obat-obat yang beredar di pasaran itu. Jadi nanti kalau obat itu ternyata ada efek samping, ada efek yang merugikan, atau tidak sesuai lagi dengan izin waktu didaftarkan, khasiat dan sebagainya, itu harus ditarik dari peredaran. Siapa yang menariknya? Nanti yang menarik ya tetap yang tahu obat itu di mana saja. Berarti kan harusnya yang menarik itu ya bisa pabriknya, bisa pendistribusinya, bisa PBF-nya, bisa nanti outletnya, itu yang menarik. Jadi pemerintah hanya memerintahkan untuk ditarik dari peredaran. Nanti bisa yang 2 minggu harus semua ditarik dari peredaran, bisa 1 bulan. Lah lebih cepat lebih bagus, karena nanti kalau memang ada efek yang merugikan tidak segera ditarik, ya akibatnya apa? Nanti bisa lebih banyak lagi nanti masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan akibat menggunakan obat tersebut. Nah, kemudian ini juga jelas di peraturan pemerintah ini diatur praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi tolong diingat Undang-Undang 17 itu mengatur benar bahwa yang bisa mengerjakan pekerjaan kefarmasian yang ahli dan punya kewenangan untuk itu. Nah, siapa yang ahli? Siapa tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di dalam bidang kefarmasian? Ya, tenaga farmasi, ya apoteker dan tenaga kesehatan di bidang farmasi seperti apa kita sebut? Tenaga kefarmasian, ya. Jadi nanti ada yang D3, ada yang ya D3 lah. Nah, itu apoteker dan sarjana farmasi maupun D3 itu yang bisa mengerjakan praktek kefarmasian. Jadi praktek kefarmasian itu apa nanti? Praktek kefarmasian itu ya merencanakan, menyimpan, menyerahkan, mendistribusikan, meracik, itu semua pekerjaan kefarmasian. Jadi dalam hal ini memang keahliannya itu, kemudian yang selanjutnya yang berkewenangan. Siapa yang berkewenangan? Nah, nanti dibuktikan dengan apa kewenangannya. Pertama, memang dia punya ijazah di bidang kefarmasian. Nah, kedua, dia juga punya surat izin praktek. Surat izin praktek. Jadi kalau dilihat dari aturan seperti ini ya, dokter bisa tidak menyerahkan obat pada pasien? Tidak boleh. Dokter bisa tidak menjual obat pada pasien? Tidak boleh. Nah, jadi ini aturannya jelas. Jadi dokter nanti berkewenangan untuk melakukan diagnosa, menuliskan resep. Itu kewenangan dokter. Tetapi menyerahkan obat itu pada pasien, itu harus ada apoteker. Sebentar. Oke, jelas ya. Jadi nanti bisa enggak bidan menyerahkan obat pada pasien? Bisa enggak perawat atau dulu disebut mantri misalnya? Enggak boleh. Nah, tapi ada aturan-aturan tertentu di daerah terpencil yang belum ada apotek, nanti diizinkan dalam terbatas saja. Nah, kemudian dokter bisa enggak menyimpan obat? Bisa menyimpan obat, tapi obat-obat darurat. Misalnya nanti dia nyimpan adrenalin. Jadi kalau ada alergi, dia bisa langsung menyuntikkan di tempat praktek maupun di balai pengobatan misalnya. Tetapi dia dapatkan obat itu dari mana? Tetap dia mendapatkan obat itu berdasarkan resep dokter. Berdasarkan resep dia mendapatkan obat itu. Jadi kamu pastikan benar ya aturan yang berlaku di Indonesia bahwa
dokter, bidan, mantri atau perawat itu tidak boleh menyimpan dan menyerahkan obat bagi pasien. Nah, tapi kenyataannya ada dokter, ada bidan yang menyerahkan obat. Nah, itu menyalahi aturan peraturan perundang-undangannya. Selama tidak di selama tidak nanti dipersoalkan, ditangkaplah dalam hal sama polisi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tertangkap ya itu kita menyalahi peraturan perundangan, berarti ada sanksi. Nah, ini tadi jenis-jenis obat. Jadi obat baku atau kita sebut obat bahan alam ya. Bukan, bahan obat. Nah, jadi obat baku itu zat berkhasiat lah. Ini semua zat-zat berkhasiat. Bahannya, bahan-bahannya, bahan-bahan obat. Nah, tetapi itu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia. Jadi buku pintar kita adalah Farmakope. Buku pintarnya obat itu Farmakope Indonesia. Atau buku resmi lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi bahan baku atau bahan zat berkhasiat. Jadi misalnya acetaminophen itu ini nama kimia ya, nama resmi. Nah, jadi nama generiknya paracetamol ini. Nama merek dagangnya atau nama generik bermereknya banyak ini, Sanmol dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti bahan-bahan yang ini kadang-kadang nama obat itu bukan satu, sinonimnya banyak. Jadi bisa nama kimia, nama resmi, bisa nama generik, bisa nama dagang, atau nama generik bermerek, bisa nama paten. Jadi nanti dijelaskan lagi ya. Kemudian obat jadi. Nah, obat jadi yang sudah berbentuk sediaan farmasi dia. Sediaan farmasi atau sediaan tertentu. Bisa serbuk, nanti kita sebut pulpis atau pulpres, bisa cairan, bisa salep, bisa tablet, kapsul, pil, suppositoria. Nah, ini yang nanti kita jelaskan bentuk sediaan obat ini masing-masing, apa spesifikasinya dan apa keuntungan dan kekurangannya setiap bentuk sediaan obat ini. Nah, itu namanya yang sudah beredar di pasaran, yang tadi harus dapat izin edar, ada terdaftar di Republik Indonesia gitu ya, terdaftar di Kementerian Kesehatan, CQ Badan POM. Nah, itu obat jadi. Nah, jadi tolong terminologinya harus jelas. Bahan baku atau obat bahan atau bahan obat, kemudian obat jadi itu yang sudah beredar di pasaran dalam berbagai bentuk sediaan. Nah, obat paten cuma satu. Tolong diingat, obat paten cuma satu, tidak ada obat paten. Nah, nanti jangan displesetkan obat yang benar-benar berkhasiat, gitu ya, berkhasiat sangat canggih, gitu, bukan. Jadi pengertian paten di sini adalah paten dalam arti dia terdaftar mempunyai hak paten di Kemenkumham. Jadi obat paten itu siapa ya? Dia yang menemukan dulu obatnya yang pertama, kemudian dia punya hak paten selama 20 tahun, tidak boleh diproduksi oleh orang lain. Kalau nanti hak patennya sudah lewat, baru bisa diproduksi oleh orang lain. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, obat paten itu cuma satu. Misalnya kalau kita bilang amoxicillin, obat paten, nama patennya, obat patennya yang dia bikin dulu pertama apa? Amoxil. Nah, nanti kalau kita bicara paracetamol, obat patennya apa? Paracetamol. Jadi semua obat patennya ada namanya, tapi artinya apa? Dia mempunyai hak paten selama 20 tahun itu
karena dia yang menemukan. Jadi ada hak paten sama dia, ada dari nama obat paten. Jadi tolong dipahami, jadi jangan nanti semua yang beredar obat di pasaran itu disebut obat paten. Obat paten cuma satu, itu nama paten sebenarnya. Nah, obat generik bermerek, nah ini yang kita sebut nanti logonya itu lingkaran, garis tepi garis tepi hitam, kemudian ada di tengahnya garis-garis itu, kemudian ada tulisan generik. Itu logonya obat generik bermerek. Obat generik bermerek itu apa? Namanya adalah ini obat generik bermerek ini obat yang sudah apa? Obat yang sudah selesai tadi hak patennya tadi bisa diproduksi oleh orang lain dengan menggunakan namanya sendiri atau nama pabriknya. Nah, jadi dia yang memproduksi ini berhak membuat nama. Tetapi kalau sudah hak patennya tadi lewat, jadi nanti dia dibungkus dalam asli, dia produksi, kemudian bikin namanya, bungkus dan sebagainya, yang terserah pabrik yang membuatnya. Nah, contohnya misalnya amoksan. Amoksan ini isinya adalah, zat berkhasiatnya adalah amoksilin. Amoksan ini diproduksi oleh PT Sanbe Pharma. Nah, jadi Sanbe Pharma itu memproduksi sesudah hak patennya tadi selesai, baru dia memproduksi amoksilinnya, dia produksi, zat berkhasiatnya nama di dalamnya amoksilin, nanti ada bahan tambahan yang lain. Nah, dia beri nama amoksan. Kalau Dexa, PT Dexa yang mengandung amoksilin, dia namanya Deximok. Jadi artinya bahwa obat generik bermerek atau nama dagang, sering orang bilang nama dagangnya, merek dagang, nama dagang. Jadi resminya namanya obat generik bermerek. Kemudian obat asli. Nah, ini sekarang diganti dengan apa namanya tadi? Obat bahan alam Indonesia. Jadi kalau obat asli ya, obat asli siapa? Obat asli Indonesia. Jadi ini namanya kita ganti saja ya. Obat sekarang namanya obat bahan alam. Atau garis miring obat asli. Obat bahan alam atau obat asli, obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, bisa yang lain, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, kalau obat asli Indonesia itu namanya jamu. Ini obat asli Indonesia. Nanti kan tergantung ya, kalau dari Malaysia apa namanya, jangan dia ngaku obat jamu itu dia punya. Jadi ini adalah obat asli Indonesia ini. Jadi obat asli Indonesia kita sebut saja ya. Obat asli Indonesia itu adalah jamu. Jadi termasuk juga bukan hanya jamu, termasuk juga sekarang ini OHT, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dan fitofarmaka. Ya, oke ya. Jadi nanti kamu sudah memahami yang namanya obat jadi, bahan obat, obat paten, obat generik bermerek, obat-obat bahan alam, atau tadi obat asli, atau dulu disebut obat tradisional. Nah, kemudian ada lagi obat baru. Tolong, obat baru itu masih dalam rangka penelitian sebenarnya, belum diketahui
khasiat dan keamanannya secara pasti. Itu obat baru. Tapi karena dibutuhkan, belum ada obat lain. Ya, kadang-kadang sesuai dengan izin Menteri Kesehatan digunakan. Contohnya waktu itu vaksin ya. Nah, vaksin itu kan belum diketahui benar khasiat dan keamanannya. Tapi karena kita membutuhkan, kemudian sudah ada dilakukan penelitian, tetapi belum, karena penelitian itu nggak bisa 1 tahun 6 bulan atau 3 bulan langsung bisa digunakan. Perlu dia pembuktian lagi lebih lanjut. Nah, makanya pembuktian khasiat dan keamanannya ini itu bisa panjang. Nah, tapi karena dibutuhkan segera, nah itulah namanya obat baru. Kemudian obat palsu, obat yang diproduksi oleh orang yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang. Jadi obat palsu, obat yang tidak terdaftar. Obat yang diproduksi oleh pabrik yang tidak berhak. Kemudian zat berkhasiatnya menyimpang lebih dari 20%. Itu obat palsu. Jadi paling penting kamu harus tahu tidak terdaftar. Nah, jadi kunci yang pertama kita mengetahui palsu atau tidak palsu, terdaftar atau tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan. Kemudian nanti kalau gitu obat generik apa? Mungkin nanti tambahkan saja ya. Jadi bahan baku, obat jadi, obat paten, obat generik bermerek. Nanti ada obat generik. Nah, jadi obat generik sebenarnya obat yang beredar di Indonesia dengan menggunakan nama generik dan diproduksi oleh pabrik yang telah memenuhi persyaratan. Jadi pabriknya itu sudah CPOB, sudah melakukan standar mutu yang ditetapkan, itu cara pembuatan obat yang baik. Nah, jadi nanti mungkin sebelum ini ya, obat jadi, obat paten, nah nanti di bawah ini dulu sebenarnya. Jadi nanti nggak tahu, nanti masalah nggak tahu ya. Jadi nanti kita sebut obat generik. Nah, obat generik, jadi obat yang diproduksi dengan menggunakan. Nah, jadi obat yang resmi, obat jadi dengan nama nama resmi atau nama lazim sesuai dengan Farmakope Indonesia. Ini nama generik ya, obat generik. Nah, nanti logonya tadi ya, lingkaran garis putih hitam, tengahnya ada garis-garis, ada huruf, ada tulisan obat generik. Nah, tidak apa-apa nih. Jadi ini 5, ini 6. Oke. Seperti ini 7 ya, nanti lupa. 8. Jadi kamu sudah hafal langsung ya terminologi obat yang beredar di pasaran. Nah, pengelompokan obat. Nah, obat yang terkunci dan obat tidak terkunci. Jadi obat yang di lemari terkunci itu memang dosis maksimalnya kecil. Jadi apa? Dia dengan jumlah sedikit saja sudah memberikan efek yang bisa merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Nah, itu DM-nya kecil, dosis maksimalnya kecil. Nah, kemudian termasuk obat psikotropika dan narkotika. Karena obat psikotropika dan narkotika ini dia dapat menyebabkan ketergantungan
pada seseorang. Oleh karena itu dia memang diawasi dengan ketat ya, dan banyak disalahgunakan ini psikotropika dan narkotika. Nah, itu harus disimpan di lemari terkunci. Kemudian yang di lemari tidak terkunci bisa dijual di depan apotek itu ya, kalau apotek kamu ingat atau toko obat dia punya etalase itu, di situ yang bisa disimpan di etalase di depan itu adalah obat bebas dan bebas terbatas. Tidak boleh dia simpan, atau obat kuasi ya tadi, minyak angin apa semua tadi. Nggak boleh dia simpan di situ obat keras. Aturan mengatakan seperti itu. Jadi dia di lemari terkunci di dalam dia. Nanti kuncinya siapa yang megang? Sesuai dengan aturan yang dipegang oleh apoteker. Kalau apotekernya tidak di tempat, maka dia memberikan delegasi pada asisten apotekernya. Atau yang dulu kita sebut asisten apoteker kepala. Kemudian ada berdasarkan pemakaian, oral dan luar, dalam dan luar. Nah, luar itu bisa lokal, bisa injeksi. Tolong diperhatikan. Berdasarkan pemakaian dalam, oral ya, mulai dari sekarang ingat. Oral itu kalau digunakan melalui mulut dan lewat melalui tenggorokan. Itu namanya oral atau pemakaian dalam. Jadi kalau nanti tetes mata, injeksi, supositoria, salep, krim, itu obat luar, pemakaian luar namanya. Obat luar atau obat pemakaian luar. Jadi nanti dia untuk lokal. Bisa tetes mata kan lokal di mata. Nanti hidung lokal di hidung. Telinga lokal di telinga. Nanti di kulit lokal di kulit yang mengalami lesi saja. Atau dia malah di lubur atau di vagina. Nah, atau nanti kumur-kumur hanya di mulut saja, tapi di kumur-kumur tidak lewat melalui tenggorokan. Nah, itu masih disebut obat luar atau pemakaian luar. Nah, obat dalam itu nanti etiketnya warna putih, oral ya, itu warna putih. Itu maka di apotek kalau kamu beli itu ada yang warna putih, ada yang warna biru. Nah, jadi kalau dia warna putih itu untuk pemakaian dalam. Kalau nanti luar itu warna etiketnya biru. Nah, kemudian berdasarkan bentuk sediaan tadi apa? Padat, setengah padat, cair. Ini sudah bentuk sediaan jadi ya, bentuk sediaan obat dia. Bentuk sediaan obat farmasi. Nah, kemudian berdasarkan efek terapi. Berdasarkan efek terapi. Nah, ini nanti terapinya macam-macam ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan obat daftar G, daftar K, obat wajib apotek. Nah, ini ada terminologi baru yang kita sebut OA atau obat daftar G1, G2. Jadi itu obat keras tapi bisa dibeli tanpa resep dokter, diserahkan oleh apoteker di apotek. Dia sebenarnya obat keras. Jadi ada keterbatasan, harus diikuti dengan pemberian informasi. Tidak, tadi kan kalau obat bebas dia tahunya bebas terbatas, dia tahunya dari mana? Dari brosur, dia tahu cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Kalau obat keras tadi dapatnya dari dokter. Nah, kalau obat wajib apotek ini termasuk obat keras, logonya masih lingkaran merah garis tepi hitam di tengahnya ada huruf K, tetapi dia bisa dibeli tanpa resep, diserahkan oleh apoteker. Di apotek diikuti dengan pemberian informasi. Jadi informasinya daunnya dari mana? Dari apotekernya, dari tenaga kefarmasiannya. Nah, jadi kalau di apotek itu kan ada dua sebenarnya orang yang bekerja di bidang kefarmasian di situ. Satu apoteker, satu lagi sarjana farmasi atau tenaga teknis kefarmasian, TTK. Tenaga teknis kefarmasian. Kalau dulu disebut asisten apoteker. Nah, istilah itu nggak ada lagi sekarang. Jadi istilahnya sekarang tenaga teknis kefarmasian. Nah, baru obat psikotropika. Nah, nanti kita lihat adalah obat
yang mempengaruhi susunan saraf pusat ya, bisa menyebabkan perilaku atau perubahan mental. Kemudian obat bebas terbatas, tadi daftar W itu bahasa Belanda sebenarnya, warsusing. Kalau bahasa Indonesia kita sebut T, bebas terbatas. Nah kalau G tadi, itu bahasa Belanda juga, Gepardi. Nah kalau bahasa Indonesia kita sebut K, keras. Nah kemudian daftar obat bebas, free, atau daftar bebas. Kemudian narkotika, itu daftar O, atau itu sebut nanti opiat ya, opiat, obat bius dan bilang begitu. Jadi opiat atau daftar narkotika. Nah ini logonya tadi, logo palang merah tapi dia tidak lurus, dia ada lekukan begini ya. Ini logo obat narkotika. Nah ini logo jamu, ini logo obat herbal terstandar. Nah, ini logo Phytofarmaka. Nah, apa bedanya nanti logo jamu, obat herbal terstandar? Nah, nanti pada waktu kamu sudah koas, nanti saya ajari lagi nanti tentang obat-obat tradisional ini. Atau obat bahan alam ini. Nanti di koas saya akan ngajari lagi. Kemudian, pemerintah mengatur kenapa disebut apa yang disebut dengan obat keras. Nah, jadi ada aturannya, obat keras itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, kan jelas tadi. Nah, itu ada daftarnya sendiri, siapa yang bikin? Menteri Kesehatan. Daftar obat keras itu. Kemudian semua obat yang terdaftar dalam daftar obat keras itu obat keras. Semua obat yang diserahkan melalui resep dokter pasti obat keras. Kemudian dia sediaan farmasi, tetapi dia dalam bentuk parenteral ya, dipergunakan secara parenteral dengan memasukkan obat tersebut melalui jaringan dengan merobek jaringan, injeksi. Nah semua injeksi, apapun isi zat khasiatnya, dia termasuk obat keras. Mau isinya vitamin, dia obat keras. Karena apa? Karena dia diserahkan penggunaannya melalui bantuan tenaga kesehatan. Kemudian daftar obat keras ini yang membuat siapa tadi? Menteri Kesehatan. Itu diatur dalam SK Menteri Kesehatan. Nah, kemudian obat bebas terbatas sudah saya jelaskan tadi, yang obat keras tapi bisa dibeli oleh masyarakat dengan bebas tanpa resep. Kemudian tadi syaratnya harus brosur bahasa Indonesia dari pabriknya. Kemudian ada tanda peringatan apa? P nomor 1 sampai P nomor 6. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Jadi ini peringatan ini harus dicantumkan di obat bebas dan bebas terbatas. Tetapi obat keras nggak ada ini. Nah, kemudian obat bebas ini juga bisa dikatakan aman tadi ya, jauh lebih aman, tetapi tidak boleh diberikan pada anak di bawah 2 tahun atau di atas 65 tahun. Sudah berbeda lagi nanti. Jadi ini jangan diberikan pada anak di bawah 2 tahun, di atas 65 tahun. Ini dia harus berdasarkan pemeriksaan dokter nanti baru bisa diberikan obat. Jadi kalau di obat bebas ini tetap ada persyaratannya ya. Nah, kemudian pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. 3, penggunaan tidak memerlukan cara dan alat khusus dengan bantuan tenaga kesehatan ya. Jadi maka tadi obat keras, injeksi itu termasuk obat keras karena memerlukan cara dan alat khusus dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, penggunanya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi. Apa itu? Misalnya diare, korengan. Nah, itu bisa dengan obat bebas ya, tetapi tidak harus dengan resep dokter mendapatkan obatnya.
Kemudian 5, obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah, ini 5 kriteria obat bebas atau obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter. Ini kriterianya, 5 kriteria. Jadi kamu hafalkan, untuk anak di bawah 2 tahun, di atas 65, harus dengan resep dokter. Kemudian, tidak memberikan risiko kelanjutan pada penyakitnya. Jadi misalnya diabetes, hipertensi, itu berisiko terhadap kelanjutan penyakitnya, maka dia tidak boleh obat bebas. Dia harus terdaftar di obat keras. Nah, kemudian penggunaannya tidak memerlukan cara alat khusus. Ke semua obat yang memerlukan bantuan tenaga kesehatan penggunaannya ya obat keras. Kemudian prevalensinya tinggi di Indonesia. Atau tadi penyakitnya banyak di Indonesia dan udah dikenal lah, secara umum udah dikenal, diare, gitu ya, kemudian korengan, dadi kudi, sama semua itu obat masyarakat yang umum. Kemudian obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian sinonim tadi sudah saya sebut tadi di atas. Jadi obat itu ada banyak namanya. Ada nama resmi, tadi nama resmi, ada nama generik, ada nama generik bermerek. Ini contohnya tadi. Jadi nama resmi itu sering juga nanti nama kimia juga nama resmi. Nama generik, kemudian nama generik bermerek. Jadi contoh satu misalnya kita sering sebut asetosal misalnya. Asetosal itu nama generik, nama resminya asidum asetil salisilicum. Atau sebut juga nanti nama kimia, nama resmi. Nama generiknya asetosal. Nama paten, nah ini bukan nama paten karena dia yang menemukan ya. Dia menemukan obat ini nama paten. Apa namanya? Aspirin. Itu yang menemukan dulu. Nah, coba kita tambah dulu. Jadi nanti ada nama generik ya. Nanti kamu tambah sendiri aja lah. Enggak susah sih. Ya, jadi nanti nama resmi, nama generik, nama paten, atau nama generik bermerek, nama dagang. Jadi tuliskan nanti di sini. Nama generik bermerek. Nama generik bermerek atau nama sering orang sebut nama dagang. Ya. Kemudian obat yang beredar di pasaran itu semua sediaan farmasi yang beredar itu aman. Nah, itu diatur oleh PP nomor 72 tahun 98. Jadi nanti supaya obat yang beredar di pasaran itu memang benar-benar aman, ya ada aturan-aturannya yang diatur. Jadi sebuah sediaan farmasi tadi supaya memang benar-benar aman harus terdaftar ya, baru dia bisa beredar. Apa syaratnya tadi dia terdaftar? Harus ada syarat mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kemudian dia juga diproduksi oleh pabrik yang memenuhi syarat CPOB atau CPAKB, cara pembuatan obat baik atau cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Obat dan bahan obatnya harus memenuhi syarat apa tadi? Farmakope Indonesia. Nah, kalau obat tradisional memenuhi syarat MMI, Materia Medika Indonesia. Kalau kosmetik itu kodeks, kode indeks. Jadi
Artinya bahwa PP 7298 itu mengatur tentang pengamanan sediaan farmasi. Jadi semua obat yang beredar di pasaran itu harus terjamin keamanannya. Ada mutunya, ada khasiatnya, dan bermanfaat. Nah, itu yang diatur. Supaya itu benar-benar terjadi, maka pemerintah membuat regulasi tentang pengamanan sediaan farmasi. Jadi obat yang sudah beredar di pasaran pasti aman. Kalau tidak aman, tidak akan mendapatkan nomor pendaftaran. Kemudian termasuk narkotika dan psikotropika yang tadi harus berdasarkan resep supaya keamanannya terjamin. Jadi jangan sampai mendapatkan narkotika dan psikotropika dengan bebas. Karena tadi narkotika dan psikotropika pengaturannya, khasiatnya itu berdasarkan taunya berdasarkan resep dokter atau berdasarkan dokter yang hasil pemeriksaan dokter. Jadi tidak boleh mendapatkan narkotika dan psikotropika tanpa resep dokter. Nah, kemudian juga jadi supaya benar-benar tadi aman, nah jadi dalam resep, ditulis dalam resep tadi bisa berupa bahan obat, bisa ditulis dalam bentuk obat jadi, bisa ditulis dalam obat paten atau nama generik bermerek, atau bisa juga disebut nanti resep magistralis, komposisi yang ditulis oleh dokter. Itu namanya resep remedia magistralis, ya, magistralis. Nah, kemudian obat dapat berisi zat beresep tunggal atau kombinasi. Kemudian kombinasi obat bisa juga nanti ditulis dalam resep, ya, itu namanya magistralis saya bilang. Jadi nanti ini biasanya komposisinya, dosisnya ditentukan oleh dokter, itu yang kita sebut dengan resep magistralis tadi. Bisa juga kombinasi dari obat jadi dari pabrik. Jadi hati-hati, kombinasi obat ini bisa menyebabkan banyak efek, maka harus pemberian obat kombinasi itu bisa terjadi interaksi, bisa baik interaksi secara kimia, fisika maupun farmakologi atau farmaseutik. Maka makin banyak obat yang ditulis dengan nama banyak komposisi, itu efek sampingnya juga bisa lebih tinggi. Jadi harusnya memang kalau kita yakin dengan diagnosa kita dan kita tahu penyebab pastinya, ya penyebabnya itulah yang dihilangkan dengan satu obat, ya lebih bagus dibandingkan dengan berbagai macam obat diberikan. Ya, pertama, berbagai macam obat itu efek sampingnya pasti lebih banyak. Kemudian interaksinya juga bisa terjadi. Maka harus benar-benar diberikan, harus benar-benar pada waktu menuliskan resep magistralis atau resep kombinasi, itu harus benar-benar diperhatikan masing-masing efek dan efek sampingnya atau kegunaannya, dan efek yang merugikannya termasuk tadi interaksi. Kadang-kadang obat kombinasi juga tadinya kalau tunggal dia efektif, justru kombinasi bisa tidak efektif. Semua obat yang beredar di pasaran itu harus ada tanggal daluarsa. Jadi tanggal daluarsa ini memastikan apa? Obat itu aman digunakan. Kalau lewat dari tanggal kadaluarsa, keamanannya tidak dijamin. Nah, jadi obat tidak boleh dijual kalau sudah lewat expire. Jadi apa expire ini? Ini menjamin keamanan khasiat dari obat tersebut. Jadi kalau lewat dari tanggal kadaluarsa, itu belum dijamin khasiat dan keamanannya.
Kenapa obat itu kadang-kadang bisa juga sebelum tanggal daluarsa dia sudah rusak misalnya. Itu tidak boleh lagi dimakan. Jadi baunya berubah, kemudian ada perubahan bentuk, ada warna yang sudah berubah. Nah, itu semua tanda-tanda obat itu tidak aman dan bermanfaat atau berkhasiat ya. Jadi kadang ada kalanya sebelum kadaluarsa obat tersebut sudah rusak, ya itu juga tidak boleh digunakan. Jadi bagaimana cara menentukan tanggal kadaluarsa ini nanti terkait dengan waktu paruh penyimpanan obat atau shelf life ya dari obat tersebut. Jadi waktu paruh itu apa? Waktu paruh itu 50% obat itu sudah diabsorpsi ya. Itu waktu paruhnya. Jadi tadi saya katakan obat yang beredar di pasaran itu harus dinilai, diuji dan terdaftar. Nah, jadi obat tadi sebelum diberikan pendaftaran itu artinya dilakukan penilaian dan pengujian. Kalau sudah didaftar itu mutunya sudah dijamin ya oleh pemerintah. Dengan nomor pendaftarannya ini ada 15 kolom ya. Nah, seperti ini misalnya DBL, DBL. Dah. Jadi nanti ini 15 kolom ini. DBL itu apa? Dagang, obat tersebut diperjualbelikan dengan nama dagang. Kemudian obat golongan bebas, buatan dalam negeri, lokal. Nah, itu DBL itu, dagang bebas lokal. Nah, nanti baru di belakangnya ada 7605. 76 itu nomor tahun pabrik itu terdaftar di Kemenkes. Ini artinya 15 kolom itu. Nah, tolong nanti dibaca-baca. Kemudian kalau kamu menggunakan obat, membeli obat, lihat dulu nomor pendaftarannya dulu yang pertama dilihat. Lalu kalau dia nanti 15 kolom, kemudian di kolom pertama itu kalau dia bukan G, bukan D, itu palsu itu. Kalau nanti ditulisnya di kolom pertama itu misalnya F, nanti itu palsu tuh. Jadi harus G atau D cuma di kolom pertama. Nah, nanti dipelajari ya ini nomor pendaftaran obat ini. Nanti golongan obat dia keras, psikotropika, narkotika, bebas terbatas atau bebas. Hanya 5 ini yang bisa di kolom kedua. Di luar dari ini itu berarti obat itu tidak terdaftar. Itu salah itu. Kalau salah nomor pendaftaran ya kita sebut obat palsu, berarti tidak terdaftar dia. Nah, kolom ketiga nanti L atau I, lokal atau impor. Nah, 4 dan 5 tahun pendaftaran. 6, 7, 8 nomor urut pabrik. 9, 10, 11 nomor urut produk. 12. Jadi ada artinya dari 15 ini. Tolong nanti kamu biasakan kalau menggunakan obat, membeli obat bebas maupun bebas terbatas, coba lihat. Jadi kalau dia dari jalur resmi, ya kita harapkan tidak akan mendapatkan obat palsu. Tapi kalau beli melalui online, melalui di toko manisan, beli di pasar, itu jelas tidak melalui jalur resmi. Nah, kalau tidak melalui jalur resmi, kita khawatir obat itu palsu nanti. Karena memang tidak berhak jalur sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka tidak berhak menjual obat keras. Yang berhak menjual obat keras ya melalui jalur resmi, apotek, toko obat, itu yang jalur resmi. Jadi lihat dulu nanti nomor pendaftaran, terdaftar tidak terdaftar obat tersebut. Nah, kemudian ini skema penyaluran obat. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan obat? Bisa melalui toko obat berizin. Itu cuman obat bebas dan bebas terbatas. Bisa melalui rumah sakit yang memang ada instalasi farmasinya, ada apoteker di situ sebagai penanggung jawab. Bisa melalui apotek. Itu nanti berdasarkan
resep dokter atau berdasarkan resep dokter dari klinik atau badan balai pengobatan, dia bisa mendapatkan obat ya tetap dari apotek. Nah, kemudian nanti rumah sakit tipe C, tipe D itu juga bisa mendapatkan obat. Jadi ini ada titik-titik nih garis ini sebenarnya jalur pemerintah bisa dia dapatkan obat. Di sini nanti jalur swasta di luar dari garis-garis putus-putus ini. Jadi obat itu, pengadaan obat itu ada bisa melalui impor, bisa melalui produk dari dari toko dari pabrik ya. Nah, jadi ada pabrik swasta, nanti dari pabrik itu bisa ke pedagang besar farmasi. Jadi nanti pedagang besar farmasi antar pedagang besar farmasi bisa. Itu jalurnya ya, penyalurannya. Sebenarnya aturan juga mengatur, bisa langsung ke apotek dari pabrik ini. Bisa langsung ke apotek, bisa langsung ke toko obat, bisa ke rumah sakit, bisa rumah sakit tipe A, tipe B, tipe bisa semua, bisa langsung masuk. Tetapi, katanya sekarang kalau misalnya pabrik misalnya di Jakarta langsung kirim ke Papua misalnya, ya justru lebih mahal biayanya dibandingkan dengan dia menyalurkan melalui PBF. PBF pedagang besar farmasi. Resikonya apa kalau melalui PBF? Nah, yang dikhawatirkan begitu. Pabrik sudah ambil untung, PBF ambil untung, nanti ke toko obat ambil untung. Jadi banyak jalur ini yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan harga obat juga jadi mahal. Tetapi kenyataannya kalau dia langsung menyalurkan ke masyarakat, lebih tinggi lagi biaya pengangkutannya. Nah, jadi bukan berarti harus jalur ini, tapi bisa juga jalur langsung ya ke apotek, bisa. Nah, tetapi yang jelas tadi masyarakat bisa mendapatkan obat bebas terbatas tanpa resep, obat keras, narkotika, psikotropika harus dengan resep dokter. Itu jelas, nggak boleh itu dilanggar. Nah, yang ini tadi puskesmas dapat obat dari mana? Puskesmas dapat obat itu dari jalur pemerintah. Jadi dia mendapatkan obat dari gudang tingkat 2 atau gudang farmasi tingkat kabupaten atau kota ya. Kemudian nanti ada juga gudang tingkat 1 atau unit pelaksana teknis farmasi ya. Atau gudang tingkat 1. Ini gudang tingkat 1, gudang farmasi di provinsi. Nanti jalurnya begitu. Nanti pabrik farmasi pemerintah memproduksi. Ini siapa pabrik farmasinya? Bisa Kimia Farma, bisa Indofarma, bisa Papros, Papros Indonesia. Nah, ini pabrik pemerintah. Pabrik farmasi pemerintah juga bisa sebenarnya pabrik swasta juga jalurnya sekarang ada antara pabrik farmasi dan pabrik farmasi pemerintah masuk ke PBF, nanti dari PBF masuk ke gudang tingkat 1, gudang tingkat 2, baru masuk ke puskes. Itu aturan. Rumah sakit tipe C, tipe A, tipe B, tipe E juga bisa mendapatkan jalur pemerintah. Nah, inilah penyaluran obat yang berlaku di Indonesia. Ya. Kemudian kalau di rumah sakit itu ada penyalurannya bisa melalui floor stock, total stock, ada yang individual prescription, ada unit dose method. Sekarang ini sih sebenarnya semua rumah sakit sudah melakukan unit dose method ini yang nomor 3 ya. Ada beberapa rumah sakit memang sudah masih ada yang melakukan yang 2 individual prescription, tapi kalau floor stock udah jarang lah sekarang rumah sakit. Supaya obat itu benar-benar bisa dikontrol dan bisa dikendalikan ya, bisa
dosisnya, kerusakannya, khasiatnya, keamanannya bisa dikendalikan kalau kita pelayanannya per 1 dosis. Nah, ini narkotika. Tadi saya jelas ya, narkotika ini diatur khusus dalam Undang-Undang 35/2009. Jadi apa definisinya? Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit. Jadi ini yang saya merahin ini sebenarnya obat bius gitu saja sebenarnya. Dia obat bius. Jadi karena kalau orang terbius hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, juga ada perubahan penurunan kesadaran, dan hati-hati obat ini dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, maka ini diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kenapa? Kenapa dia diatur khusus? Obat ini sebenarnya berbahaya dan bisa menyebabkan ketergantungan ya. Tetapi selain dia memang obat berbahaya atau ketergantungan, dia juga punya khasiat sebagai obat, maka harus diatur. Itulah maka dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi dia diatur narkotika ini. Tujuannya tadi karena selain dia punya bahaya yang merugikan, tetapi dia juga punya keuntungan untuk pengobatan. Jadi semua narkotika dimanapun disimpan, jalur dari pabrik ke PBF, PBF nanti ke apotek, narkotika ini nggak boleh masuk ke toko obat ya, harus melalui jalur apotek atau nanti melalui jalur pemerintah. Jadi ini wajib laporan. Tiap bulan kita wajib melapor. Apotek wajib membuat laporan. PBF wajib membuat laporan. Pabrik wajib membuat laporan. Nah, tujuan laporan ini sebenarnya untuk bisa dikendalikan ya, tahu obat itu kemana, kemudian berapa sebenarnya kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia tentang kebutuhan obat narkotika. Jadi narkotika ini digolongkan menjadi 3. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 hanya tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk kepentingan ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan ya, tidak untuk diperjualbelikan. Golongan 2 boleh diperjualbelikan, ada 86 jenis. Sekarang yang aturan baru ini dia ada 90 jenis sekarang. Dulu masih 86, nambah jadi 90 jenis, ada penemuan-penemuan baru ya. Narkotika golongan 3, 14 jenis, sekarang 15 jenis. Nah ini pengaturan narkotika. Jadi golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 tidak boleh diperjualbelikan. Nah peredarannya juga hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar atau terdaftar. Jadi nanti setiap kegiatan peredaran narkotika, karena memang wajib tadi buat laporan, ya maka harus ada dokumen sah. Kalau dia dibawa kemana-mana harus ada dokumen yang sah. Tidak boleh tidak ada dokumennya. Penyalurannya diatur tadi, pedagang besar, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi. Jadi jalur swasta maupun jalur pemerintah, tetapi harus berdasarkan resep dokter. Nggak boleh tidak berdasarkan resep dokter. Nah penyerahannya begitu ya, bisa melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter. Nah apotek hanya dapat menyerahkan narkotika berdasarkan resep dokter ya, ke rumah sakit, pusat puskesmas, apotek, balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter. Narkotika yang sudah rusak atau tidak rusak atau lewat kadaluarsa atau memang hasil sitaan itu wajib dimusnahkan dan dibuat berita acara. Buat berita acara ini biasanya Dinas Kesehatan atau Badan POM harus ikut menyaksikan.
Jadi apa saja yang wajib dimusnahkan tadi, kadaluarsa, atau dia obat palsu, atau dia sudah tidak memenuhi syarat lagi karena ada kerusakan. Kemudian ada yang kaitan dengan sita menyita tadi atau kaitannya dengan tindak pidana. Itu wajib dimusnahkan dan dibuat berita acara. Itu ketatnya pengawasan dari narkotika ini. Nah, kemudian tentang obat, aturan yang terakhir saya jelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Itu tentang psikotropika. Sebenarnya pengaturannya sama dengan narkotika, hanya dibedakan ya sesuai dengan khasiatnya tadi. Jadi diatur khusus ini Undang-Undang Nomor 5 tahun. Jadi kadang-kadang yang disalahgunakan itu ada sabu-sabu misalnya, itu sudah campuran, bisa campuran psikotropika dengan narkotika. Kadang-kadang bisa juga narkotika sendiri atau psikotropika sendiri. Jadi ini pengaturannya sebenarnya sama. Hanya perbedaannya tadi apa? Dia mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kalau tadi narkotika ya memang hanya untuk membius saja. Kalau psikotropika mempengaruhi susunan saraf pusat. Beda cara kerjanya ya. Tapi dua-dua menyebabkan ketergantungan. Nah, maka harus benar-benar ya dilakukan pemberian pada pasien selektif mungkin ya. Jadi benar-benar jangan sebebas-bebasnya, nggak boleh. Nah, ini sama tadi, menjamin ketersediaan, mencegah terjadinya penyalahgunaan, atau memberantas peredaran gelap. Itu tujuannya. Jadi kalau narkotika tadi 3 golongan, psikotropika 4 golongan. Dia golongan 1 sedikit sih, 6 jenis itu. Golongan 2 ada 6 jenis juga, golongan 3 8. Jadi golongan 4 banyak. Jadi lebih banyak memang golongan 4. Tapi tidak ya, seperti tadi, golongan 1 itu tidak boleh diperjualbelikan. Narkotika sama dengan psikotropika atau obat jadi lainnya harus terdaftar baru bisa beredar di pasaran. Pengangkutannya juga harus dengan dokumen yang sah. Jadi kalau nanti bawa psikotropika, bawa narkotika ke Jakarta misalnya, ya harus kalau nanti ada pemeriksaan di jalan, nah, nanti dari mana mendapatkan narkotika ini atau psikotropika ini harus bisa dibuktikan. Maka sebaiknya bawa surat resmi. Kalau dapatkan dari apotek ada etiketnya di apotek, ada etiketnya, bawa dalam bentuk kemasan dari apotek itu. Itulah membuktikan kita mendapatkan dari jalur resmi. Nah, jadi itulah dokumen sahnya. Penyaluran penyerahan hampir sama saja dengan narkotika sebenarnya. Jadi dokter bisa enggak mendapatkan psikotropika di tempat terpencil? Ya, gitu. Tapi dia tetap memperoleh berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Jadi ini hanya obat-obat khusus ya, obat-obat untuk emergensi. Jadi dalam keadaan darurat bisa disimpan oleh dokter. Nah, itu tadi tentang regulasi obat. Nah, kemudian saya pikir itu dulu tentang narkotika dan psikotropika, dan tadi obat bebas, bebas terbatas, keras, obat wajib apotek. Nah, semua pengaturannya sudah kita jelaskan tadi. Nah, kalau sebelum kita lanjutkan ke bentuk sediaan obat, kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Nah, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang mau ditanya tentang regulasi obat sebelum kita lanjutkan nanti bentuk sediaan obat. Tapi nanti kuisnya dua-dua ya, baik nanti bentuk sediaan obat padat maupun